Oke, Mil, kita lanjut lagi ya tanya jawabnya. Hmm. Jadi Hmm. intinya adalah walaupun jurusan kamu pendidikan ekonomi, mau daftar yang Hmm. ekonomi pun juga nggak masalah. Yang penting kamu menonjolkan dari sisi ya sisi ekonomimu sama didukung dengan pengalaman-pengalaman lain dari pengalaman kerja, magang, pelatihan yang menunjukkan bahwa yang saya bisa tuh tidak hanya dari sisi pendidikannya, tapi dari sisi ilmunya juga bisa, ilmu ekonominya gitu. Oke. Nah, Hmm. untuk lanjutan hal itu ya dari tadi yang error, ada pertanyaan apa Hmm. lagi yang tadi belum kejawab? Kalau bikin CV itu harus beda-beda sesuai sama kualifikasi itu apa enggak, Pak? Oke. Jadi maksudnya kalau apakah benar bahwa isi CV itu harus disesuaikan dengan lowongan kerjanya? Jawabannya iya. Oh Tapi iya. ya nanti akan Hmm. ada perbedaan di sisi eksekusinya atau melamar kerjanya. Banyak orang ya memiliki beberapa jenis CV. Tapi Hmm. kita lihat dulu, kita fresh graduate atau bukan gitu. Karena ibaratnya gini loh, kalau seorang fresh graduate itu tuh kayak CV tuh mau dirubah-rubah tuh kayaknya juga gitu-gitu aja, paham nggak? Misalkan nih, oh ini nggak sesuai, ini aku Hmm. remove, aku take out. Harusnya tuh ya, yang ideal tuh adalah kalau ada Hmm. informasi yang nggak sesuai, kamu anggap nggak relevan, kamu take out, harus ada penggantinya. Kalau nggak kosong, itu nomor satu. Hmm. Kamu harus paham itu dulu. Hmm. Yang nomor dua adalah tidak semua informasi lowongan kerja butuh CV yang diganti-ganti. Contoh, ada lowongan kerja, ya, dia butuh sebagai seorang sales staff. Nanti kerjaannya jualan Hmm. hijab tuh, misalnya kayak kamu kenalin. Jadi ada sales staff, Hmm. dicari sales staff. Syaratnya adalah satu, pria atau wanita. Dua, pendidikan minimal S1 semua jurusan. Aku, misalkan, aku S1 kehutanan, Hmm. gitu. Pendidikanku soal kehutanan, magangku soal Iya. kehutanan, terus organisasiku himpunan mahasiswa kehutanan misalkan. Nah sekarang kalau untuk loker semacam ini perlu nggak CV ku aku ganti? Oh ini organisasiku hubungannya sama kehutanan, nggak ada hubungannya sama sales, aku remove. Oh terus pengalaman magangku nih di dinas perhutanan gini 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 gini, aku remove gitu. Hmm. Kan nggak dibutuhin diganti-ganti gitu, paham nggak? Iya. Jadi Iya. relevansi Iya. itu jangan hanya dilihat dari judulnya, tapi dari kegiatan di dalamnya gitu. Kenapa ya gitu? Hmm. Kok ada lowongan kerja semua jurusan gitu, ya kan? Padahal lowongan kerja semua jurusan ini berarti jurusan filsafat masuk, iya, teknik industri masuk ini. Kok bisa ya? Kan itu kan Hmm. pendidikannya kan beda-beda, orangnya mengalami Iya. magang, malah organisasi beda gitu. Kok akhirnya Hmm. tetap boleh jadi sales? Karena yang dilihat itu tidak hanya dari judulnya saja, mungkin kegiatan di dalamnya. Sales itu harus terbiasa komunikasi, ya kan? Biasa Hmm. komunikasi, tahu cara persuasi, cara ngobrol di tempat umum, meyakinkan ini itu, yang akhirnya membujuk orang untuk membeli atau apapun, yang artinya kemampuan komunikasi tersebut bisa dimiliki sama ya orang jurusan ini. Yang penting misalkan dia ada organisasi, dia ada ini, nah kayak gitu. Hmm. Jadi relevansi jangan hanya dilihat dari sisi judul-judulnya. Kalau cuma dilihat dari judulnya nanti repot. Aku harus punya pernah magang jadi customer service buat ngelamar kerja jadi customer service gitu gitu. Jadi kita lihat konteksnya dulu ya gitu. Jangan buru-buru kamu nganggap bahwa semua loker tuh harus dituruti dengan cara semacam itu. Yang artinya apa? Akan ada beberapa lowongan pekerjaan dengan beberapa profesi yang berbeda-beda yang nggak butuh CV diganti-ganti. Itu dulu. Oke? Tapi tetap ya kalimat tadi benar bahwa isi CV harus sesuai dengan lokernya, kualifikasi yang dibutuhin yang terus di loker itu betul. Tapi konteksnya kita lihat lagi. Ada yang memang butuh diganti-ganti, ada yang enggak. Contohnya yang kayak tadi aku bilang, kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, untuk prakteknya, untuk eksekusinya, banyak orang kayak gini. Gara-gara ada kalimat, oh isi CV memang harus disesuaikan dengan lokernya. Itu betul ya. Tapi Hmm. di prakteknya untuk melamar kerja, banyak orang yang satu loker ada satu CV. Lokernya ganti, ganti CV yang lain. Terus gini, sampai CV-nya ada banyak atau CV-nya nggak banyak, tapi dia kehabisan waktu untuk edit gitu, ya kan? Nah, coba caranya dibalik.
Kalau loker ganti, CV ganti, loker ganti, CV ganti. Ini namanya CV ngikutin loker. Ini takutnya nanti kamu kehabisan waktu untuk edit-edit. Sehari cuma bisa ngirim berapa. Sekarang dibalik, loker yang ngikutin CV. Contoh, kamu punya CV, ya. Ya. CV-ku ini cocok untuk lamar kerja jadi apa, misalkan? Oh, CV ini cocok untuk lamar kerja jadi seorang uh, staff market, staff apa misalkan, staff admin gitu ya. Ya sudah, Hmm. kamu buka LinkedIn, cari lowongan kerja staff admin sebanyak mungkin, pakai CV ini. Udah habis misalkan. Habis itu, jangan nyari loker lain dulu, cari staff admin di Jobstreet, pakai CV ini. Cari di Glints, pakai CV ini. Cari di website-website, pakai CV ini. Di sosial uh, messenger gitu, kayak di grup WA aku, atau mungkin kamu ada di grup-grup Telegram gitu kan, grup-grup locker yang share locker. Cari admin. Jadi pakai CV ini tuh kamu nyari, ini cocok untuk admin. Udah cari locker admin dimanapun sampai habis. Udah nih, habis nih. Baru ini diganti gitu. Kamu punya akun ini nggak? Jobstreet nggak? Punya, tapi belum saya perbarui lagi, Pak. Pernah lamar kerja di Jobstreet? Pernah beberapa kali. Kamu ngelamar kerja di Jobstreet caranya gimana? Upload CV sekali, terus cari yang cocok di klik 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 gitu, atau upload sekali, nyari loker yang cocok satu doang, diklik. Habis itu buka menu upload CV lagi, klik lagi, gitu. Yang Kan nggak? pertama, Kan yang pertama kan? Nah, gitu. Dari yang pertama pun sebenarnya pertanyaanmu udah dijawab bahwa dengan adanya platform pencari kerja, ya bisa mengefektifkan pencarian kerja yang tadinya tuh kayak gini, diartikan gini, kalau ngirimnya lewat email mungkin iya. Oh, ada loker sekarang, aku mau ngirim email loker sebagai resepsionis. Syaratnya gini, mulai dari CV-nya dan lampirannya. Oh, sekarang ada loker sebagai customer service. Oke, aku edit dikit, aku gini-giniin. Iya. Tapi kalau kamu ngirim kerja lewat platform, kan aneh. Upload satu, klik. Habis itu upload lagi, klik. Kan nggak gitu. Ya kan? Ini artinya ya, paham ya? Pokoknya basicnya itu benar bahwa isi CV harus sesuai dengan kualifikasi loker betul. Tapi di prakteknya jangan CV ngikutin loker, dibalik loker ngikutin CV gitu. Karena akan ada banyak sekali pekerjaan yang bisa dilamar dengan CV yang nggak perlu diganti-ganti. Bukan berarti semuanya bisa dilamar dengan yang nggak diganti ya, kayak gitu. Paham ya maksudku ya, gitu. Paling gampang yang contoh tadi gitu. Semua jurusan, loker semua jurusan, ngapain harus di semua jurusan gitu. Ntar kamu nanti mengartikannya cuma per huruf, per kata gitu, per teks yang ada gitu. Padahal bukan itu. Relevansi tidak hanya dilihat dari judulnya, tapi breakdown kegiatan di dalamnya gitu. Oke ya, semoga cukup jelas ya Mil ya. Gitu. Apalagi yang masih bingung kita diskusikan. Terus kalau CV itu lebih baik pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris, Pak? Apa tergantung sama perusahaannya? Kalau itu internasional pakai Inggris, kalau enggak Indonesia apa gimana, Pak? Penggunaan bahasa itu ada urutannya ya. Hierarki paling atas adalah gunakanlah bahasa yang diminta apabila di info lokernya langsung disebutkan. Kamu nanti akan menemukan ada beberapa lowongan pekerjaan yang di dalam posternya itu, di dalam infonya ada ketentuannya. Misal, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain dalam bentuk PDF maksimal sekian MB ke sini menggunakan bahasa Inggris gitu. Kan disebut tuh gitu. Jadi hierarki teratas adalah kalau ada bahasa yang disuruh secara langsung yang tertulis di info lokernya, maka ikuti apapun bahasa yang diminta, paham nggak? Gitu. Urutan teratas tuh itu, ya kan? Banyak orang yang menjelaskan langsung, ya sesuai yang kamu kuasai ya. Ntar dulu, kalau yang kamu kuasai bahasa Indonesia, padahal di info poster lokernya nyuruh pakai bahasa Inggris, itu kamu ibaratnya sejak awal udah tahu kamu harus gimana, tapi malah gimana gitu. Oke ya, paham ya? Jadi ikuti bahasa sesuai yang diminta di poster lokernya kalau memang diminta secara langsung. Kamu nanti akan menemukan itu loker-loker gitu, ada beberapa gitu. Kemudian yang nomor dua, kalau misalkan tidak ada ya arahan bahasa tertentu harus menggunakan bahasa apa, maka kamu bisa memilih. Yang pertama, cari peluang memamerkan kemampuan bahasa asingmu. Kamu lihat poster loker,
Disuruh nggak pakai bahasa apa? Nggak disuruh sih. Nah, kamu sekarang cari celah. Ada nggak ini celah penggunaan bahasa asing tertentu yang ibaratnya tuh ini kesempatanku nih memamerkan aku bisa bahasa itu gitu. Misalkan bentuk celahnya gimana? Ada loker pakai bahasa Indonesia. Posisi yang dibuka sekretaris. Kualifikasinya pria atau wanita pendidikan ini bla 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 tapi di dalamnya ada mampu berbahasa Inggris minimal pasif atau mampu berbahasa Inggris dengan baik secara lisan dan tulisan. Mampu berbahasa Inggris TOEFL minimal 500 gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia. Posisinya membutuhkan orang yang harus mampu bahasa Inggris gitu. Bukankah ini, walaupun di posternya nggak disuruh pakai bahasa Inggris, bukankah ini celah ya, peluang untukmu pamer gitu kan? Nah, kira-kira kamu akan ngelamar pakai bahasa apa gitu? Kalau aku sih ya pakai bahasa Inggris karena ini celah gitu. Gitu ya. Itu urutan prioritas nomor 2 tuh. Kayak gitu. Oke? Yang nomor 3, urutan nomor 3. Kalau memang udah nggak ada yang tadi ya, nggak diminta secara langsung, ya. Yang ketiga, terus di situ kamu nggak ngelihat celah dari sisi posisi yang dibuka, coba cari celah dari sisi perusahaannya. Setelah kamu riset, ternyata ini perusahaan multinasional, ya kan? Ternyata ini perusahaan global yang ada di banyak negara, yang mungkin kamu akan meeting atau berinteraksi dengan klien atau teman sesama tim dari negara-negara lain, gitu. Bukankah ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa ya yang dipahami oleh orang-orang yang ada di negara lain gitu. Celah lagi nih, ya kan? Tadi celah dari sisi profesi atau role yang dibuka, sekarang lihat celah dari sisi perusahaannya gitu. Nggak ada lagi celah yang ada gitu. Mungkin kamu ada celah lagi dari sisi apa misalkan? Ada ide lagi nggak gitu kalau ada celah-celah? Pokoknya cari celah terus ya. Ini dua celah teratas tuh itu dulu. Oke, dari posisi yang dilamar dari sisi perusahaan. Kalau celah ini nggak ada, maka yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang sama seperti poster lokernya. Oke, poster lokernya pakai bahasa Indonesia, kirim pakai bahasa Indonesia. Poster lokernya bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris gitu. Itu adalah urutan yang selanjutnya. Kalau menggunakan bahasa sesuai lokernya pun kamu nggak mampu karena posternya tulisannya pakai bahasa Inggris gitu, maka yang terakhir adalah gunakanlah bahasa yang kamu bisa dan kuasai gitu. Itu adalah urutan terakhir, opsi terakhir. Oke, jadi suatu saat yang menanyakan pertanyaan ini udah banyak banget. Aku belum bikin kontennya sendiri yang terpisah gitu ya di YouTubeku ya, bahwa kalau ada yang menyarankan bahwa udah pakai bahasa yang kamu kuasai aja gitu, berarti itu langsung kamu diarahkan untuk milih opsi terakhir. Karena kalau buat aku lah, kalau memang disuruh menggunakan bahasa yang lain, misalkan kayak udah pakai bahasa yang kamu kuasai, lah itu di posternya ada tulisan harus dikirim pakai bahasa ini gitu. Masa nekat pakai bahasa yang dikuasai gitu. Yang selanjutnya, lah ini ada celah loh kamu buat pamer. Kualifikasi untuk orang biar bisa ngelamar kerja di sini tuh harus bisa bahasa Jepang minimal JLPT-nya N3 misalkan gitu. Nah ini kan celah gitu. Paham ya? Aku akan selalu mengarahkan orang cari celah-celah-celah dulu baru ke yang standar. Kenapa? Balik lagi, kamu bukan kandidat tunggal. Kamu tuh pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kalau kamu mengirimkan lamaran dengan bahasa yang dikuasai, mungkin aman buat kamu. Dan mungkin kamu lolos kalau kamu kandidat tunggal dan semenarik itu gitu. Kalau enggak ya, suka nggak suka kita pasti akan dibandingkan kan. Nah, itu adalah urutan hierarki penggunaan bahasa yang banyak yang belum paham gitu. Oke, semoga cukup jelas ya untuk penggunaan bahasa ya. Oke. Terus kalau misalnya lagi diwawancara kan suruh perkenalan diri ya Pak. Kira-kira tuh poin-poin apa aja yang harus di ini sih Pak yang harus dibicarakan, yang harus dijawab? Kamu biasanya kalau perkenalan diri jawabnya gimana? Ini statusnya kamu udah kerja kan ya? Iya, Kamu biasanya kalau iya kalau udah. perkenalan diri disuruh gimana? Kamu jawabnya apa? Poin apa aja yang kamu sampaikan? Ini aku tanya dulu dong. Iya kalau ditanya ini perkenalan diri kan nama, terus domisili, sama ini sih Pak saya nyebutin
apa namanya, pengalaman-pengalaman waktu pertama kali mau kerja, pengalaman-pengalaman magang, sama ini soft skill, hard skill, itu doang sih. Nah, Kira-kira ada tambahan lagi nggak Pak? bagus. Yang kamu sebut itu adalah standar. Standarnya itu itu. Oke. Terserah ya nanti akhirnya kamu cara menghafalkannya gimana. Intinya Hmm. kalau disuruh perkenalan diri, kamu tuh harus menjelaskan kamu itu siapa. Oke. Yang kedua, kamu sudah melalui apa, dalam tanda kutip punya pengalaman apa, gitu ya. Dan yang ketiga, sekarang kamu bisa apa, gitu. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan yang ketiga, kamu bisa apa. Kamu itu siapa? Berarti menjelaskan apa? Nama, Hmm. gitu kan. Tinggal di mana boleh. Terus summary dari pengalaman kamu. Misal, perkenalkan nama saya ini, saya bisa dipanggil ini, saya tinggal di sini. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun di bidang ini. Udah gitu. Gitu. Atau kalau aku first grade, perkenalkan nama saya ini, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Selama kuliah, saya aktif dalam berorganisasi dan kepanitiaan. Gitu, boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya intinya kamu itu siapa. Jadi gambaran umum. Yang kedua, kamu sudah melalui apa? Kamu sampaikan, saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun di sini sebagai ini. Di sana saya bertanggung jawab untuk bla 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 bla. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di sini selama sekian bulan. Di sana saya memiliki tanggung jawab bla 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 bla. Gitu. Atau kalau nggak ada, ngomong aja waktu kuliah gitu. Selama kuliah saya aktif dalam berorganisasi dan kepanitiaan, di antaranya ini. Nah, di sini kamu bisa tekankan prestasi juga gitu. Dari pengalaman kerja saya pernah mendapatkan predikat karyawan terbaik di tahun 2022 untuk sebagai seorang sales terbaik di tahun 2022 dengan mampu menjual 1 juta apa misalkan 1 juta pieces hijab senilai sekian miliar Hmm. gitu. Sampaikan aja kelebihannya gitu. Gitu. Saya memiliki pengalaman organisasi dan kepanitiaan, di antaranya menjadi ketua himpunan ini. Gitu. Selama aktif berorganisasi, saya tetap fokus untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akademi saya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan saya untuk mendapatkan predikat kumlot ini, dan saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari sini selama sekian semester gitu. Jadi kamu punya pengalaman apa tuh bisa terkait dengan pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, dan prestasinya intinya lah gitu. Intinya tuh adalah apa yang sudah kamu lalui dan prestasinya. Jadi ibaratnya tuh yang kamu lalui itu menghasilkan prestasi gitu. Itu oke. Okay? Nah, yang ketiga adalah sekarang kamu bisa apa? Tadi udah kamu sebut, sampaikan skill kamu gitu. Aku akan menyarankan skill yang disampaikan itu adalah yang teknis. Yang teknis itu meliputi apa aja? Pengetahuan bidang kamu yang kamu kuasai, turunan-turunan nama mata kuliahmu. Gitu. Dari pengalaman kerja, magang, dan pendidikan saya memahami hal yang berkaitan dengan customer service atau yang berkaitan dengan proses atau terkait dengan sales cycle secara keseluruhan, meliputi ini gitu. Atau dari pengalaman saya memiliki pengetahuan di bidang quality assurance atau quality control atau di bidang customer service gitu. Sampaikan selain industry knowledge, sampaikan tools. Tools itu paling gampang bisa hardware atau software. Kamu mungkin software. Dari pengalaman pendidikan magang, dari pengalaman kerja magang dan pendidikan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan atau saya menguasai ini yang didukung dengan keterampilan untuk mengoperasikan software Microsoft Office, Zahir, Mayop gitu, Canva, Adobe Premiere atau Photoshop gitu-gitu. Boleh nyampein itu. Dan skill yang ketiga yang bisa kamu sampaikan adalah kemampuan bahasa. Selain itu, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Minimal 3 hal tadi yang kamu sampaikan. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, kamu sekarang bisa apa. Kalau itu kepanjangan, ngingetnya adalah perkenalkan data diri pribadi, pengalaman
semua jenis pengalaman dan skill gitu, ya kan? Kalau mau lebih panjang lagi, yang keempat adalah alasan kamu daftar di sini. Boleh, tapi ya itu ntar aja. Jadi biar ditanya aja. Kenapa kamu tertarik daftar di posisi ini? Ya, biar jadi pertanyaan aja misalkan kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi yang kamu sampaikan itu udah benar. Padahal kamu belum belum aku jawab pertanyaannya. Itu wajar kalau kamu keterima. Dan balik lagi sih, keterima itu bukan gara-gara interview saja sih. Banyak faktornya dari awal sampai akhir gitu. Oke, itu. Intinya itu ya. Apalagi Terus yang kalau misalnya ditanya kekurangan sama kelebihan kan suka ditanya gitu ya Pak, kekurangan sama kelebihan apa? Kira-kira kalau ngomongin kekurangan tuh kita harus benar-benar jujur kita kurangnya apa kayak dibohong-bohongin aja apa gimana tuh Pak? oh, ya nggak gitu dong. Aku nanya sama kamu deh. Ditanya kekurangan, Hmm. jadi gini loh. Kamu itu harus tahu ya, setiap pertanyaan interview, kamu harus tahu minimal 5 hal. Pertama, ngapain itu ditanyain? Tujuan dari pertanyaan itu tuh pengen tahu apa? Kamu harus tahu itu dulu. Kenapa itu ditanyakan? Yang kedua, apa yang boleh disampaikan? Yang ketiga, apa yang tidak boleh disampaikan? Yang keempat, gimana cara menyampaikannya? Yang kelima, kalau aku salah jawab, gimana cara mengkoreksinya? 5 cara ini adalah cara-cara yang selalu aku sharingin ke teman-teman yang udah jauh lebih lama bergabung di grup lokerku dari dulu. Cara jawab ini juga kalau kamu belajar mandiri nanti buka YouTubeku di bagian playlist tes interview gitu. Semua penjelasanku di playlist itu mengajarkan setiap orang biar nggak menghafal. Karena memang di luar sana banyak sekali sumber-sumber belajar yang ibaratnya sekian pertanyaan interview yang biasa muncul beserta contoh jawaban. Akhirnya kamu menghafal, merusak kreativitas jawaban gitu. Nah itu kan padahal kan jawaban nggak harus selalu gitu. Apa kekurangan kamu? Saya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Saya orangnya kurang teliti dalam berhitung sehingga saya bawa kalkulator gitu-gitu. Itu jawaban template banget gitu. Akhirnya Hmm. kreativitas menjawab akhirnya dibatasi gitu. Paham ya? Kayak gitu. Nah, di sini kamu coba setiap pertanyaan harus diarahin ke sana. Tetap aku jawab sih di sini sih. Tapi nanti kalau yang detail-detail nanti aku jawab yang lain ya. Bahwa kamu harus tahu bahwa kenapa kok ditanya kekurangan dan kelebihan. Satu, kamu sadar nggak punya kekurangan dan kelebihan? Intinya itu. Yang kedua, kalau kamu udah sadar punya kekurangan dan kelebihan, kamu ngelakuin apa dengan kelebihanmu? Kamu ngelakuin apa untuk kekuranganmu? Gitu. Kamu ngelakuin apa untuk kelebihanmu mendukung karirmu? Apa yang kamu lakukan kekuranganmu biar nggak mengganggu karirmu kan gitu. Itu. Apa yang boleh disampaikan ya nanti lihat dulu. Apa yang nggak boleh disampaikan jelas. Kalau ngomong kekurangan itu apa sih? Gitu. Satu, jangan merendahkan diri. Dua, jangan bohong. Tiga, sampaikan solusi. Ingat ya, kekurangan itu tidak harus hal yang negatif. Kekurangan itu nggak harus yang nol gitu. Contoh kayak gini, Mil. Aku jual mie ayam. Satu mangkuk mie ayamku harganya 15.000. Oke? Ini aku kasih kasih contoh kamu lewat ilustrasi layar aja deh gitu. Aku share screen layar warna putih udah muncul belum? Gitu. Oke? Udah. Aku punya satu mangkuk mie ayam, kamu pengen beli ini. Satu mangkuk mie Hmm. ayamku harganya 15.000. Oke? Hmm. Ada si A. Si A ini ya statusnya itu adalah nggak punya duit, utangnya banyak gitu. Udah nggak punya duit, banyak utang. Berarti kan duitnya negatif ya, gitu kan? Nggak punya duit Iya. itu nol, utangnya banyak. Berarti kan duit nol, gitu. Negatif sekian gitu. Termasuk kekurangan Hmm. nggak? Dia termasuk orang yang berkekurangan nggak untuk beli mie ayamku? Iya. Kurang dong, ya kan? Karena dia kan orangnya negatif, Hmm. ya kan? Nah, sekarang ada Iya. si B. Sekarang ada si B. Si B ini ya, dia itu
nggak punya duit, tapi nggak punya hutang, gitu. Jadi duitnya nol aja, gitu. Dia nggak punya duit, nggak punya hutang. Hmm. Dia Hmm. termasuk orang yang kekurangan nggak kalau beli mie ayamku? Iya kan gak punya duit. Iya, nggak punya duit, tetap masih belum mampu kan? Berarti kurang dong, ya kan? Hmm. Nah, Iya. terus aku ada si C. Ya, ini kamu lah itu. Ini kamu nih, ya. Ada kamu nih, Hmm. ya. Hmm. Kamu nggak punya hutang, punya Hmm. duit Hmm. 10.000. Kamu orang yang kekurangan nggak buat beli mie ayamku? Kurang kan 10.000 kan memang 15.000. Ya, gitu. Nah, aku nggak tahu kamu udah nangkep logikanya belum ya, gitu. Jadi, Hmm. kekurangan itu jangan cuma dilihat hal yang negatif atau yang nol. Kekurangan itu boleh Hmm. yang positif, tapi masih belum sempurna. Gitu loh. Banyak orang ngomong, apa kekuranganmu? Saya orangnya kurang jujur, saya orangnya tidak teliti. Gitu. Jadi kayak tidak teliti, enggak gitu loh. Kan iya, enggak tuh kayak ya gitu. Saya nggak bisa ini, saya nggak mampu ini. Kok kayak saya yang Hmm. sama sekali nggak punya, kayak mutlak nggak punya atau negatif gitu loh, gitu. Kenapa kok nggak dia bilang saya bisa ini tapi belum sempurna gitu. Saya pernah ini tapi belum segini banyak gitu. Kenapa kok orang lebih nyari kayak jawaban tuh misalkan gitu. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Saya nggak bisa memahami arahan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kenapa kok kalau kamu nggak bilang kayak saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun masih pasif. Saya menyadari bahasa bahasa Inggris adalah diperlukan. Saya mengetahui bahwa mampu berkomunikasi Hmm. bahasa Inggris akan berguna untuk posisi ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu saya Hmm. berinisiatif untuk ikut kursus bahasa Inggris. Harapannya dalam waktu dekat saya mampu berkomunikasi secara aktif juga gitu. Jadi bukan yang negatif, Hmm. kamu nol nggak bisa. Kamu bisa bahasa Inggris, tapi masih pasif Hmm. gitu. Nah sekarang saya udah ambil tindakan nih, saya ikut kursus, saya sempurnakan kayak gitu, gitu kan. Ini loh contohnya kayak Hmm. gitu ya. Logikanya gitu ya. Ini logika mie ayam, logika baru. Ini versi sama kamu doang nih ya. Yang dulu-dulu aku nggak pakai logika mie ayam. Beneran, serius. Tahu? Yang bulan-bulan yang lalu. Jadi ini aku rilis pertama, logika mie ayam ya gitu. Jadi Iya, kekurangan iya. itu jangan selalu hal yang abstrak. Paling gampang tuh soft skill. Boleh ngomongin kekurangan soft skill, tapi kan akhirnya kamu kasih contoh. Saya orangnya tidak sabaran, saya biasanya akan begini kalau ada yang rekan gini-gini. Ya ini bolehlah dilatih, boleh. Di sini aku kasih alternatif jawaban yang Hmm. lebih simpel. Coba ditanamkan dulu, namanya kurang itu nggak harus negatif, nggak harus nol, Hmm. itu sama ya. Gitu. Bagi orang yang nggak Hmm. bisa beli semangkuk ya, mau punya duit kayak ada utang. Kalau masih kurang nggak sesuai ini kurang tetap. Nah coba kekurangan itu yang semacam gitu, Hmm. paham ya? Gitu. Nah, coba dibayangkan apa yang kamu Hmm. kamu miliki gitu. Saya mampu mengolah data menggunakan Microsoft Excel, namun beberapa data yang saya pernah olah itu adalah untuk memproses ini. Saya belum pernah untuk mengolah data dengan jumlah yang lebih besar, gitu. Ya karena memang nggak ada gitu. Tapi kan bukan berarti kamu mutlak gak bisa Excel. Cuma saya belum pernah aja untuk ngolah yang lebih gede. Saya bisa Excel, tapi saya belum pernah ngolah yang data lebih gede. Dan itu saya anggap sebagai Hmm. kekurangan saya. Bukan kekurangan ketidakbiasaan, kekurangan pengalaman saya. Tapi kan oke gitu, nggak ganggu apapun gitu. Nggak kayak tadi jawaban template, kayak saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan gitu. Ntar kalau ditanya, aku pernah ngecek langsung mana bukunya yang mana kalkulatornya lihat gitu. Mana bukunya gitu, nggak bisa jawab karena itu jawaban template, kamu cuma menghafal gitu, ya kan? Gitu. Padahal itu harus bisa Hmm. diupayakan. Gitu ya, Mil ya. Jelas ya? Iya. Terus Pak, gini mau nanya, kan saya itu orangnya ini ya kayak nervous gitu kan, kalau misalnya lagi ngomong sama orang banyak atau kayak lagi interview itu saya orangnya kira HRD itu bakalan ngeliat itu masih kayak dijadiin salah satu penilaian gitu nggak sih Pak? Nervous itu kalau ada HR atau user yang melihat anak itu lagi nervous, biasanya mereka juga punya cara mereka sendiri, nge-ice break sendiri, biar kamu Hmm. relax dulu. Karena kita sadar bahwa orang yang nervous itu, ya
kemampuannya, pengetahuannya, atau sesuatunya yang dikeluarkan lewat ucapan itu nggak akan keluar semua. Jadi hasilnya jelek ya nggak kurang bagus gitu. Namun balik lagi gitu. Akhirnya itu juga akan mempengaruhi penilaian kita ke kamu gitu. Kalau memang nervous ini akhirnya terlalu parah atau gimana gitu kan. Nah, kamu harus bisa mengatasi kemungkinan nervous ini, baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Mengatasi nervous jangka panjang itu apa sih? Biasanya orang kalau jangka panjang itu nervous itu karena tidak terbiasa. Entah tidak terbiasa dari sisi topiknya, materinya, atau nggak terbiasa dari sisi ngobrolnya, komunikasinya. Dari sisi topiknya misalkan apa? Aku nggak paham bidangnya, aku nggak belum riset soal perusahaannya, jadi tegang gitu, apalagi dadakan. Wah, aku asal apply aja nih, aku belum riset soal perusahaan, belum riset soal posisi ini itu. Waktu ditanya, ngeblank nggak tahu. Nah, mulailah nervousnya itu muncul. Ingat ya, nervous itu nggak harus muncul sejak awal. Mungkin di tengah juga bisa baru muncul gitu, karena ketidaksiapan kita. Dan nervous itu nggak cuma datang dari diri sendiri, mungkin dari faktor eksternal yang nggak bisa kamu kendalikan. Misal kamu datang ke interview, udah datang sejak awal, naik kereta, tiba-tiba KRL gangguan, nunggu, telat, pilih ojek online, sampai ke tempatnya nyaris, tesnya jam 9 pagi, ini jam 9 kurang 2 menit kamu baru nyampe tempatnya, belum sempat duduk, masih keringetan, capek gini gitu, kayak gitu. Itu kan nafas-nafas eksternal misalkan kayak gitu. Ya kan? Jadi ada kok nervous yang bisa kita antisipasi dari sisi kitanya untuk jangka panjang gitu ya. Dari sisi ilmunya ya pahami betul ya soal apapun yang tertulis di CV-mu kan ya, pengalaman kerja kamu, pengalaman ini itu kamu gitu. Kamu juga bisa belajar juga terkait dengan pertanyaan yang sering kali muncul di kontenku di YouTube ada, mungkin di tempat lain juga sudah ada yang mengulas gitu, pertanyaan yang sering muncul dan jawabannya gitu. Itu untuk mengantisipasi kemungkinan kamu nervous gara-gara kurang persiapkan materi. Kedua, dari sisi komunikasinya. Dari sisi komunikasinya itu apa ya? Kamu biasakan diri untuk ngobrol dengan banyak orang. Nggak ada cara belajar interview tanpa berkomunikasi, tanpa ningkatin jam terbang. Jam terbang ini nggak bisa kamu cuma ngobrol sama orang di rumah, bestie kamu, orang-orang yang udah kenal. Kamu harus cari momen di mana kamu bisa terjun di suatu komunitas baru, isinya orang-orang baru, bahas hal yang baru, yang akhirnya itu secara sadar atau nggak sadar, dari hari ke hari, kepedean kamu untuk ketemu sama orang baru dalam jumlah banyak atau cuma satu orang, itu akan meningkat, akan membaik gitu. Nah, ini butuh dilatih jangka panjang. Nggak bisa dadakan kan untuk hal yang semacam ini kan, kayak gitu. Nah, kalau yang untuk jangka pendek ya balik lagi, jangka pendek macam-macam gitu. Misalkan nggak usah apa misalkan ya, nggak usah kurang persiapan, yang ibaratnya gini, lakukanlah persiapan yang memang bisa kamu lakukan sejak awal gitu, ya kan, datang lebih awal, terus dandan yang ya yang kamu enjoy gimana gimana, dengerin musik mungkin, nggak usah overthinking gimana gimana, anggap aja interview itu ngobrol gitu, bukan lagi interogasi, satu orang dicecar pertanyaan, satu orang tertekan. Terus kalau kamu udah khawatir, aduh ini gimana ya, kok orangnya kelihatan pintar, kok orangnya banyak, kok orangnya gini-gitu, udah santai aja. Tanya sama dirimu sendiri, motivasi diri sendiri aja lah. Emang kalau aku gagal jawab, emang aku didenda enggak? Emang aku dosa enggak? Emang aku dituntut enggak? Emang aku di-blacklist enggak? Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tenang aja gitu. Anggap aja itu gara-gara ada interview, kamu akhirnya punya akses untuk ngobrol sama beliau-beliaunya. Entah HR atau user. Kalau enggak, kamu enggak kenal gitu. Kayak ibaratnya itu ini momen kenalan baru gitu. Kalau aku enggak dapat kerjanya, aku dapat kenalannya gitu. Oh ini HR-nya, aku kenal gitu akhirnya. Nah, setenang itu aja gitu. Ya. Kalau yang bisa kamu kontrol, kamu itu bisa setenang itu, bisa terlatih semacam itu. Nanti cari ya tips dan trik ya, gitu. Biar kamu nggak gugup saat interview. Jangka-jangka pendeknya kan banyak tuh ya, kayak gitu. Aku nggak bakalan sebut gitu ya. Sehingga itu semua bisa digunakan untuk meminimalisasi kemungkinan gugup, tegang, atau gimana pun yang disebabkan dari sisi internal kamu dulu. Kalau eksternal yang nggak bisa terkontrol kayak tadi ya, tiba-tiba macet, gangguan, ini, itu, tiba-tiba mati lampu lah, ini error lah, kayak tadi kamera, mikrofon ini ya itu kan teknis yang ibaratnya dilihat lagi, itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari belum gitu. Kalau misalkan, oh ini jangan sampai lagi mau Zoom, kan interview kan bisa online juga kayak, tiba-tiba Zoom-nya update, nah nggak bisa gitu. Oh ini ternyata yang bikin kamu panik tuh kayak
aku protes, aku nggak dengar suaramu di situ, kok berisik banget sih, kayak ada Hmm. suara kendaraan, kayak ada suara anak kecil teriak-teriak nangis gitu ya kan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi sebelumnya gitu, jadi dipisahkan ya Hmm. gitu. Yang hal yang bisa bikin kamu grogi itu sebenarnya apa, yang jangka panjang atau jangka pendek, termasuk improve-nya yang untuk jangka panjang gini, yang jangka pendek gini. Nah, biasanya sumber ketegangan atau yang bikin kamu nervous itu cuma dua kok, dari sisi kurang siapnya materi atau kurang siapnya komunikasi. Ingat, interview itu tetap ya ningkatin jam terbang gitu. Praktek sendiri lah, ngomong sendiri, di record sendiri, ngobrol sama teman, sama coach siapapun, ke aku, ke orang-orang yang lain boleh gitu. Nah, ini secara general tuh gitu dulu ya, Melia itu. Sampai di sini cukup jelas ya. Jelas, Oke. jelas.